Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3 subtema 1 pembelajaran 5 mengenai aneka benda di sekitarku. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui sifat bahan dari benda, yang kedua, melakukan kegiatan musyawarah, dan yang ketiga, menghitung ukuran benda. Hari ini kita masuk pada pembelajaran kelima. Ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Misalnya yang pertama, benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Lalu yang kedua, benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Lalu yang ketiga, sifat benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus pensil itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Lalu bagaimanakah sifat karet? Diskusikanlah bersama temanmu ya. Nah, sekarang ayo mengamati. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Misalnya nama benda yang pertama yaitu jendela. Bahan pembentuknya adalah? Iya, benar sekali, terbuat dari kaca. Nah, untuk nama benda yang lain coba kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo mencoba. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Sekarang lengkapi bagan berikut ini. Bahan pembentuk benda. Ada kayu, kertas, plastik, kaca, lalu logam, dan yang terakhir adalah karet. Benar sekali. Nah, sifat dari kaca. Bagaimana sifatnya? Iya, kaca bersifat kedap air dan tembus cahaya. Contoh bendanya apa saja? Misalnya ada gelas, piring, mangkok, dan aluminium. Nah, untuk sifat bahan dari logam dan karet, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda.
Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat sebagai tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Lalu tuliskan hasil musyawarahnya di kotak berikut ini ya. Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Jawabannya iya, tentu saja. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Agar kita ikut berpartisipasi aktif saat bermusyawarah. Apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapatnya? Yang berpendapat hanya dua orang tersebut bisa jadi tidak adil bagi yang lainnya. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo mencoba. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter atau m, sentimeter atau cm, dan milimeter atau mm. Nah, meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Jika iya, 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter itu sama seperti 1000 milimeter. Nah, sekarang Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Artinya, kita buat dulu 5 meter ditambah 30 cm. Seperti ini ya. Nah, lalu kita bongkar satu persatu. 5 meter kita pisahkan dari 30 cm. Jadilah 5 meter sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Menghasilkan 5 meter 30 cm sama dengan 500 ditambah 30. Hasilnya adalah 530. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Nah, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan M adalah 410 cm. Artinya 400 ditambah 10 cm. Nah, 400 cm itu jika kita ubah menjadi bentuk meter dibagi 100. Jadilah 400 dibagi 100. Hasilnya sama dengan 4. 4 meter ditambah 10 cm. Hasilnya adalah 4 meter 10 cm. Jadi panjang mobil Ayah Dayu adalah 4 meter 10 cm. Sekarang ayo berlatih. Ubahlah sesuai satuan yang dimintai. Misalnya yang pertama, sentimeter ke meter. Artinya dibagi 100. 200 dibagi 100 sama dengan 2. Lalu 500 dibagi 100 sama dengan 5. Nah, nomor 3, 6 meter ke sentimeter.
artinya dikali 100. 6 dikali 100 sama dengan 600. Nomor 4 dari cm ke meter, artinya dibagi 100. 400 dibagi 100 sama dengan 4. Lalu nomor 5, 7 meter. 7 sama dengan 700 cm. Untuk nomor 6 hingga nomor 10 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo berlatih. Lakukanlah aktivitas berikut ini. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Lalu ukurlah bagian-bagian benda sesuai gambar ya. Kemudian tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Lalu ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Lengkapi tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Nah, misalnya tebakanmu berapa, kamu tulis di sini. Dan hasil pengukurannya baru kamu hitung menggunakan meteran atau yang lainnya. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua bersama siswa mengumpulkan benda-benda yang tidak terpakai menjadi benda yang bermanfaat. Misalnya membuat pot tanaman dari botol bekas atau kaleng. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.